Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Conam sudah sampai di Tangerang, di daerah Sukamulya. Kandang puyuh petelur yang sudah kita kerjakan dari beberapa bulan yang lalu, tepatnya mungkin setengah 5 bulan yang lalu ya. Ini kandangnya Mas Nawawi. Bagaimana performa dari hasil kandang puyuh petelur ini, kita nanti tanya Mas Nawawi ya. Kita kemarin upgrade ini sekitar biaya berapa Mas? 65 juta. 65 juta itu keseluruhan. Kita atapnya ya itu pakai terpal putih A12. Kemudian di ujung sana itu pakai blower 36 in 3 blower. Terus kemudian bagian ini juga pakai seldek, tidak pakai paranet, karena seldek ini untuk mengatur suhu supaya di dalam kandang ini susunya bisa menyesuaikan kebutuhan puyuh petelurnya. Karena suhu yang terlalu tinggi itu bisa menyebabkan puyuh petelurnya itu bisa stres dan menurunkan produksi telur, teman-teman. Makanya kita butuhkan seldek ini sebagai pendingin ruangan. Lebar dari seldek ini kurang lebih sekitar 4 meter per sisinya. Itu ada satu samping kiri dan samping kanan. Untuk pencahayaan di kandang puyuh ini kita juga pakai lampu LED ini, tapi hanya referensi dari kita, selebihnya Mas Nawawi yang mengerjakan. Ini juga lampu LED sekitar harganya 400-an ribu ya di Shopee. Itu pakai ini aja sudah cukup. Kalau ingin awet teman-teman pakai di atas yang harganya 600 ribu atau sekitar 1 juta itu top sekali ya, lebih awet lagi. Namun untuk kandang ini kan masih baru, ini adalah penambahan karena dilihat dari hasil telurnya itu meningkat bagus ya. Tingkat presentasi telurnya itu lebih dari kandang yang sebelumnya kita upgrade. Terus kemudian dari bobot telur, kata Mas Nawawi itu juga lebih bagus. Pokoknya lebih lengkapnya yuk kita tanya langsung Mas Nawawi, orangnya dari sebelah sana. Beliaunya, halo Mas Nawawi, kamera, salam dulu untuk teman-teman Nusantara. Halo. Dan ini Mas Adi. Dari Serang ya? Serang. Dari Baros. Kalau Mas Nawawi ini dari Tangerang Sukamulya. Perjalanan dari Baros menuju sini sekitar 1,5 jam, teman-teman. Akhirnya bertemu sama beliau. Beliau ngontak kita tuh hanya konsultasi seputar kandang, bos. Namun untuk kandang puyuh baru pertama kali kita kerjain dulu di kandang sapi. Setelah kita kerjakan, mungkin ada perbedaan, bisa diceritakan langsung oleh Mas Nawawi. Gimana hasilnya Mas Nawawi setelah di close ini? Ya kayak suhu kelembaban juga kan ngikutin. Kalau kelembaban terlalu panas ya terlalu mangkat juga kalau puyuh gitu bedanya. Terus metabolismenya kan panas. Metabolisme itu panas karena pencernaan kan dia artinya kan layer ya, telur gitu ya. Amonnya pasti tinggi, protein juga kebutuhan lebih tinggi dia. Dari pakan karena protein tinggi ya. Terus dari metabolisme itu disimpulkan, jadi kalau emang terlalu panas dia timbulnya kan kayak di ayam senot lah. Ayam senot. Nah, jadi matanya itu bengkak. Dari amoniaknya. Dari amoniak dia. Dari amoniaknya. Makanya kan kita butuh proses ini biar stabil, karena Tangerang panas Mas. Iya, tambah cuaca ya. Nah itu. Jadi biar stabil kan gimana caranya, ikutin teknologi juga. Kita cobalah. Jadi settingan ayam. Nah, kita kan peternak puyuh, ya. Mau pakai settingan ayam gitu. Setelah di close, pemasangan sel dan pemasangan blower, terpalismenya ini tertutup. Jadi sudah dipersiapkan genset dong? Sudah. Di sebelah. Di sini Oke. Terus kemudian yang awalnya tidak memakai konsumsi listrik, akhirnya kan konsumsi listrik kan semakin tinggi di kandang ini. Apakah akan berefek dari hasil produksi ini? Benar, produksinya meningkat, terus kebutuhan listriknya bagaimana setelah diapros? Masihkah bisa imbang dengan hasilnya? Masih imbang lah, jauh malahan. Masih jauh? Ya masih jauh lah. 1 bulan berapa konsumsi listriknya? Kalau ini ya
Kalau ini 1.300.000 paling. 1.300.000 satu pas. Satu pas. Satu pas. Dengan ngeluarin biaya 1.300.000 untuk kebutuhan listrik, teman-teman, ternyata masih bisa untuk mengcover ekstra ya. Mungkin di luar pakan. Dengan populasi berapa, Mas? Kalau ini cuma 10.000, kalau hitung-hitungan kayak itu kan nggak nyampe, Mas. Harusnya baru 10.000. 10.000 Baru 10.000. dengan ukuran kandang 9 kali 25, harusnya kan 25.000 ini. seharusnya Harusnya fullnya cuma diisi 10.000. Cuma masih ketemu kos listriknya. Masih ketemu. Jadi gini teman-teman, luar biasa. Ini memang sengaja diisi 10 karena, atau mungkin bagaimana, mungkin disengaja bukan Sengaja sih enggak ya. Enggak. Karena orderannya kayak gitulah. orderannya dari bibit. Ketarik sama orang yang minta, jadi mau isi gini, ada orang mau pengen usaha uyuh, nah kita keluarin. Dikeluarin, jadi merelakan bibitnya. Ini kan saya dengar punya bibit ya, Ada di samping. di samping kandang ini teman-teman. Mas Nawawi ini itu membesarkan bibit, jadi misalkan mitra minta ke Mas Nawawi dikasih, akhirnya kebutuhan di mitranya itu duluan daripada di farmnya, karena sudah menjadi langganan. Kalau langganannya nanti tidak dicukupi ya pastinya akan merusak reputasi. Nah, maka dari itu kandang ini yang kapasitasnya memang 25.000 diisi 10.000 masih bisa mencukupi kebutuhan listriknya, bahkan sisa masih sisa. Apalagi kalau 25.000, kita bayangkan hanya berapa persennya yang dipakai ya? Iya. Dengan 3 blower. Kayaknya kurangnya kalau 3 blower Mas Nawawi. Kalau 25 Harusnya nambah 1 ya? Nambah satu. Oh, jadi kita sudah agendakan nanti nambah 1 teman-teman ya. Karena harus nambah 1, kenapa? Lebih maksimal, betul. Dan nanti dimaksimalkan 25.000. Ini masih dulu 10.000. Kalau sudah 25.000, karena kita ada agenda. Insya Allah nanti sering ya ke daerah Jawa Barat ini, khususnya ya daerah Jakarta, karena kita ada event-event di Banten. Kita mulai ya Tangerang, ada Project Sukabumi, terus di Bekasi. Seharusnya kita punya base camp ya. Nanti akan kita kunjungi peternak-peternak seperti ini. Itu kabar baiknya. harusnya punya cabang. Oke. Kalau sudah di 25.000, kita akan obrak-abrik kandangnya ini seputar ilmunya yang diobrak-abrik, jangan kandangnya. Nanti marahin Mas Nawawi. Jadi Mas Nawawi, kalau teman-teman ingin belajar, apakah ada nanti kalau sekolah les ya, atau ini tempat khusus ingin belajar puyuh ini? Ya intinya monggo datang aja gitu kan, yang penting dia ada kemauan, ayo kita bareng-bareng. Berbayar tidak? Nggak usah. Nggak diadain seminar. Berbagi malahan lebih itulah. Oke. Teman-teman kalau mau ke sini, daerahnya Mas? Di Tangerang Balaraja. Barawa, Kecamatan Sukamulya ya? Langsung aja ke tempatnya Mas Nawawi, nanti saya sebutkan nomornya di bawah ini. Kontak aja sama beliau, komunikasikan sebaik mungkin. Teman-teman akan mendapatkan ilmu gratis di mana lagi kalau nggak di Peternak Hebat Nusantara. Kita belum ucap salam nih Mas dari tadi, biar menambah semangat teman-teman semuanya. Salamnya bagaimana Mas? Salam peternak Nusantara, salam peternak sukses, salam peternak hebat. Ini Mas Nawawi pakai genset silent ya, ini ya, kotak kecil. Ini berkapasitas 10.000 atau berapa ya? 10.000 watt teman-teman, untuk mencukupi 3 blower. Berarti artinya ini sangat sisa sekali. Ini mau dipakai sekitar 4 sampai 5 pun masih sisa. Ringan banget. Mereknya nih Suzumi. Ini cari aja di toko-toko genset terdekat, toko terdekat insya Allah ada. Mereknya banyak sih, ada Yamaha, terus Tiger dan sebagainya. Pokoknya semacamnya ini pasti ada. Terus kemudian ini di listrik, hasil listriknya dia disuplai ke salah satu pembagi, namanya apa ini? ATS ya, tuas ATS. Kemudian dimasukkan ke panel. Nah, ini panel buatan kita. Kemudian ini timer, terus ini timer untuk sedek, jadi bisa dinyalakan, disesuaikan. Nanti akan nyala setengah jam, misalkan sudah full nih sedeknya, itu bisa
nyalakan dimatikan sesuai keinginan, berapa menit atau berapa jam itu bisa dipaskan ya. Sebenarnya 2 intermittent timer itu blower dan 1 pengendali suhu. Misalkan disesuaikan suhu berapa ini bisa dibuatkan. Kalau ini lagi mode manual ke kiri. Nanti kalau pakai mode otomatisnya itu dinyalakan ke kanan. Lihat dalamannya. Nah, ini kunci apa enggak ini? Oh, coba. Untuk penyedia suplai dalaman dari panelnya, ini kontaktor, ada overload. MCB-nya juga SIN. Cukup ya. Ini adalah panel basic buatan tim Ragil. Bismillah. Terus kemudian dimasukkan ke sini, terus gensetnya dibagi dah 3 MCB ini itu adalah 3 meteran. Lihat satu kandang ini pakai 3 meteran. Nah, tanya alasannya apa ini Mas Nawawi? Oh gini Mas Nawawi. Jadi buat per 1 kWh itu kan nggak bisa ya. Kalau kan per blower 1000 watt. Kalau 40 in. Kalau 40 in 3000 berarti nggak cukup dong. Kalau 9.900 watt ya. Iya. Per kWh nggak bakal cukup karena bersubsidi juga. Berarti kan kalau subsidi per 900 watt berarti jatuhnya 450.000. 450.000. Itu nggak sebulan ya? Iya. Kan 450.000, 400 sampai 450.000 lah per 1 kWh kan? Nggak bisa ngisi lagi dia. Nah, makanya kita bikin 3. Jadi kalau ini habis, nah kita matiin dulu di sini. Kita angkat yang satu ini. Kita angkat. Nah, jadi kayak sistemnya rolling. Nah. Saya pikir 1 blower itu 1 meteran. Ternyata enggak, hanya ini buat subsidi ya, karena ini masuk sektor peternakan petelur yang masih skala rakyat ya. Kita menggunakan ini bisa dipasang lah. Jadi tidak ada alasan teman-teman ya. Bisa dicontoh nih Mas Nawawi bisa. Makanya tadi ketemunya kan 1,3 4.500.000 per ininya ya. 450 kali 3 berarti 1.300 murah ya. Itu masih lebih loh. Masih 200 berarti sih ini nggak nyampe 200 paling 100. Jadi 1.300.000 mungkin ke bawah masih sisa intinya. Berarti anggap aja 1 juta ya untuk kebutuhan listrik di 1 kandang dengan populasi 10.000 ekor. Artinya untuk 1 ekor ini berarti memakan biaya. Yuk kita cek. Saya bagi dulu. Ini anggap 1 juta ya teman-teman, karena masih sisa di ratusan ribu ya. 1 juta. Kebutuhan listrik kita bagi 10.000 ekor. Ketemunya 0,1 rupiah. Bener ya? Coba Per ekor. Per ekor kita ya 1 juta untuk kebutuhan listrik, kemudian dibagi 10 juta 10.000. Oh 100 rupiah, sorry, Donald salah nyebut. Hanya 1 ekor itu kebutuhan listrik dalam 1 bulan itu ketemu 100 rupiah, teman-teman. Luar biasa untuk perhitungan ini. Apakah masuk? Sangat masuk. Nah, ini kandang itu. Kan belum full kan? Belum full. Apalagi kalau sudah full. 24.000 aja berapa? Wow, misalkan kita anggap aja kita kasih 1.500 ya per bulannya. Nah, gitu. Teman-teman, kalau kita bagi dengan kapasitas 25.000, 60 rupiah per ekornya dalam 1 bulan. Ini perlu dipelajari oleh teman-teman peternak tuyul ya, karena lebih efisien dan peningkatan performa. Meliputi apa aja Mas Nawawi? Ya, yang pertama kan dari segi kematian juga rendah. Oke, kematian rendah. Kemudian produktivitasnya lebih bagus, lebih stabil. Naik berapa persen dari biasanya? Biasanya cuma telur itu berbobotkan kecil, nah lebih terisi lah protein si burungnya itu lebih terasupi. Bobot dari telur yang misalkan berapa? 10 gram. Berapa? 10 gram. Jadi naik berapa? Dari
14, 13, tinggi loh mas. Tinggi, berarti naiknya bisa sampai 2 sampai 3 gram. Justru itu. Rata-rata ya. Rata-rata. Itu berarti bobot telurnya. Berarti nanti jumlah tonasenya akan meningkat. Meningkat. Misalkan hari ini 10.000, itu berapa kintal atau berapa? Biasanya kan kalau jumlah standar 100%-nya per 2000 ekor, per 2000 ekor itu kan 20 kilo. Ini bisa dapat 22. 22, berarti Itu naik udah 2 naik. kilo. Ya. Naik 2 kilo. Oh. Bisa naik berkali-kali lipat teman-teman. Itu masih di bobot. Nah, terus dari biasanya tingkat persentasenya berapa sih kalau tanpa close, Mas Nawawi? Sebenarnya kalau tingkat close sama close itu kestabilan dong. Kestabilannya. Jadi cuaca kalau musim hujan gitu kan efeknya ngaruh ke penurunan perform. Jadi kesehatan terus produktivitas juga pasti Turun karena lembab, hujan. Karena lembab, karena hujan musim panas ya sama aja tingkat kematiannya tinggi. Tinggi panas, kematian tinggi. Nah, panas. Kalau panas itu. Dari hasil produksi telurnya sama apa beda? Ya, Maksudnya dari misalkan ini yang biasa 70% setelah di close mungkin 80%. Apakah ada kenaikan? Ya pasti lah. Berapa persen? Ya signifikan. Kalau ini kan kalau nggak di close itu paling mencapai 80-85. Standarnya ya? Standarnya itu. Kalau udah di close ini yang sekarang berjalan, Ya. udah mencapai persentasenya 90 up. 90 up. Hampir 100%. 95? 95 nyampe. Kurang lebih ya? Iya. Bisa lebih? Bisa lebih lah. Oh, bisa lebih. Soalnya pernah kejadian kemarin cuma berapa ekor doang yang nggak nelor itu. Sampai 96. 96 ekor dari 10.000. 96% dari total populasi. 96%, berarti 10.000 itu telur sekitar 9.600 teman-teman. Itu kan luar hitung biasa. butiran. Hah? Itu kan hitung butiran. Kalau Butiran? hitung kilo bobot itu lebih. Lebih karena diimbangkan dari tadi tingkat tingkat bobotnya ya dari 10 gram menjadi 13 sampai 14. Repot juga kalau Karena di dalam 10.000 ekor kan ada pejantannya nih. nggak ada. Nggak ada. Full betina. Full betina. Saya pikir ada pejantannya ya, bukan buat apa. Itu akan dari tingkat persentasenya kan pasti turun. Terus kita rangkum ya, karena tadi sudah dijelaskan musim panas tingkat mati tinggi karena cuaca yang sangat panas seperti Tangerang. Iya. Kemudian masa musim hujan juga akan menyebabkan pertumbuhan telur karena kelembapan yang ada di dalam kandang itu sangat lembab. Dengan adanya close, musim dingin gimana Mas Nawawi? Ya musim dingin masih stabil. Masih stabil, masih bisa 95? Masih bisa. Justru itu lebih bagus. Yang penting nggak terlalu ekstrim. Cuma Tangerang kan nggak ekstrim banget. Musim dingin berarti bagus, lebih stabil. Malah seneng Mas Nawawi ya. Terus kalau musim panas? Kalau musim panas ya efeknya bentar-bentar. Ini kan masih karena kendala listrik ya. Ya. Nah, di sekitar. Nah ini kan nggak nyampe, makanya kita bikin manual. Intinya nanti kalau musim panas pun atau musim dingin pun Masih bisa. insya Allah masih bisa ditangani ya, karena ada seldek untuk mendinginkan suhu yang ada di dalam kandang. Pastinya kelembapan juga akan terkontrol dengan sistem-sistem walau tidak terlalu canggih teman-teman. Ini bisa diatursi secara sederhana Mas ya. Kalau saya lihat pakan di sini, saya menemukan ada beberapa pabrikan berteman di depan Mas, di depan kamera ini saya lihat New Hope Feed B11A. Ini pakan ayam broiler. Kok broiler ya? 8 sampai 21 hari. Oke, nanti penjelasan belakangan. Kemudian Vansco ini produk baru. Ini adalah Royal SL01 ya. Pakan puyuh petelur. Ini khusus puyuh petelur. Oke, kita paham. Kemudian pakai New Hope P100. Ini kodenya P100. Ini pakan puyuh petelur umur 7 minggu sampai akhir. Berarti ini untuk pembesaran. Terus kalau ini untuk pakan puyuh petelurnya. Oke, kalau gitu kita tanya dulu ke pakarnya langsung, Mas Nawawi. Untuk yang pertama, pertanyaan saya, kenapa pakai New Hope Feed B11A pakan ayam broiler 8 sampai 21 hari? Kalau ini kan buat pertumbuhan Mas. Kalau di umur 0 hari ya 1 hari sampai usia 30 hari Ya. kan buat pertumbuhan badan. Ya. Nah, makanya kita pakein pedaging karena di Tangerang susah nyari buat pedaging petelur pedaging puyuh. Nah kita nggak masalah pakein pakan B11A ataupun merek yang lainnya lah. Untuk yang sekiranya masuk
Itu bisa dipakai. Bisa dipakai. Alasannya karena pakai ini itu sesuai kebutuhan di Puyuhnya sendiri. karena belum begitu banyak untuk pakan khusus Poyo pedaging ya. Nah, Pedaging kan awal ngejar daging. Makanya pakai ayam pedaging teman-teman. Kalau di sini peternakan puyuh itu banyak, mungkin pabrikan akan masuk mulai dari nol. Ini nggak apa-apa ya, nggak masalah pakai ini. Kemudian dari segi harga lebih murah. Pasti lebih tinggi inilah. Iya. Pastinya. Setahu saya pakan puyuh itu agak lebih murah teman-teman. betul. Ya saya kaget kenapa pakai ini kan lebih mahal. Kosnya apakah nyampe apa tidak begitu? Tapi masih nyampe ya. Nyampe. Oke, itu alasan yang pertama. Kemudian yang ini pakai Royal SL01 punya Famco teman-teman. Ya. Ya, kita harus ngembangin ini Famco ini baru ya. Baru. Pabrikan baru dan digawe peternak dan semuanya banyaknya anak muda di sini. Saya senang kalau kebutnya Famco ya. Namanya juga lebih fresh. Kenapa alasan pakai ini pakan puyuh ini? Karena ini kan produk baru Pak di Banten kan ya ada kunjungan dari pihak Famco ke sini. Mas coba oke, kita kerjasama kita masalah apa takaran protein segala macam. Nah, kita sekalian masukkan gimana. Ternyata kita hasil di sini ya alhamdulillah masuk karena ada kemitraan yang setengah pakai Famco yang setengah pakai Nuhob. Nah, biar jadi perbandingan pengen tahu kan kualitasnya bagus yang seperti apa. Jadi sama ini intinya. untuk petelur ya, umurnya juga sama. Ini untuk masa 42 hari sampai akhir. Sampai akhir. Kalau ini oh ini ya. Sampai Jadi setelah ini langsung ini. Nah, ya, setelah pedaging pembesaran ini kan sampai 35 hari. Nah, setelah 35 hari baru langsung pindah. Sampai nanti udah nggak petulur lah. Iya. Kalau ini hanya alternatif aja. Bukan, ini kan pokoknya gitu. Ini pokoknya. Terus ini campuran. Enggak, ini sama-sama pokok. Nah, sama-sama pokok, cuma ada dulu kita kan buat kemitraan. Yang sebagian pakainya Royal, sebagian pakainya Nuhob. Karena ini kan produk baru gitu kan, kita coba. Nah, jadi perbandingan. Tapi bagus ya Famco. Bagus. Aku ya, nggak kalah sama Nuhob ya. Bisa lah, bisa. 50-50. Bisa. Kita nggak mau lebih bagus mana ya, yang jelas bagus kita ya. Masih sama. Masuk intinya ya, masuk ke teman-teman Famco masuk untuk petelur puyuh ya. Jadi untuk teman-teman yang ya ada di produksi Famco, semangat semuanya, mudah-mudahan produknya diterima di kalangan peternak Nusantara, puyuh, ayam broiler, ayam petelur semuanya. Karena saya lihat Famco ini serius. Serius dan produksinya bagus-bagus. Walau belum sempat main ke boothnya Famco, dilihat dari semangatnya anak-anak muda yang ada di boothnya di pas waktu acara ILDEC Indo Livestock, itu saya suka. Mudah-mudahan nanti Famco tim ya bisa mengundang Conam ke pameran-pameran yang diselenggarakan oleh Famco. Pasti saya sangat senang sekali. Puyuh, payah, paeh, payu. Apa ini ya? Puyuh, payah, paeh, payu. Apa artinya ini, Mas? Mas Nawai, mungkin bisa dijelaskan. Nggak ada hati gitu benernya. Cuma yang nama-nama Keren? Bukan? Keren nama Tangerang atau? bukan. Puyuh, payah, Jadi intinya ya namanya usaha di puyuh kan butuh perjuangan lah. Payah. Payah itu perjuangan kan. Payah kan kayak mati dan ngerasain lah. Payah itu pahit atau gimana? Mati. Terus kemudian payu. Laku. Kan ujungnya kan bagusnya. Oh, ini bahasa khas Tangerang atau gimana? Enggak. Bahasa campur ada puyuh, payah kan Sunda. Payu Jawa juga masuk. Payu Jawa. Payah ambil semua. Ini kan semua itu dalam bentuk P ya. Iya. Kayaknya P4. Oh iya, itu namanya apa? P4 puyuh, payah, paeh, payu. Mantap. Lihat, ini adalah tempat produksi untuk menghasilkan bibit-bibit puyuh, Mas. Ya. 4x6 14x6 24 24 tok untuk kapasitas 5.000. Ini umur berapa Mas Nawai? Yang ini baru 10 hari. Oh yang ini 10 hari. Kita lihat umur 10 hari. Iya. Sih. Yes. Ini 10 hari
Puyuhnya seperti ini. Cukup dikasih box dengan lampu berapa watt ini Mas? 5 watt. 5 watt cukup ya? Sebenarnya udah bisa lepas nih. Sebenarnya sudah nggak pakai lampu. Pakai LED yang biasa. Untuk tempat makannya masih pakai baby chick bunyinya kemudian atau dan sebagainya. Terus tempat minumnya ini Mas dikasih lihat ini kecil ya. Saya pegang ini. Ini dikasih batu supaya nggak mandi di sini, terus nggak terlalu basah, karena kalau sudah mandi pasti basah dan lembab, akhirnya puyuhnya itu nanti kedinginan terus sakit, matilah dia. Makanya dikasih batu di dalam tempat minumnya gitu. Kita tutup. Lihat yang sebelahnya. Kalau yang ini umur 25 itu remaja atau bagaimana? Remaja. Nanti masuk kulit titik Berarti ini tinggal 5 hari masuk ke box. dari kirim langsung. Misalkan masuk ke petelur. Masuk ke box petelur, siap telur dari umur berapa nanti? Ini 30 hari masuk, paling 1 minggu atau paling lambat 10 hari itu udah belajar nelur. Sudah belajar nelur. Cepat dia Prosesnya cepat sekali ya. Dari kita bibit 0 ini ya, 0 hari, 30 hari siap masuk ke baterai, terus kemudian 35 hari sudah mulai bisa nelur, tapi belum bisa. Terus total bisa telurnya berapa hari Mas? Di 2 bulan sampai 2 bulan paling cepat. Berarti 60 hari sampai 75. Jadi tapi di 35 hari itu sudah siap. Artinya telurnya mungkin masih kecil-kecil. Berapa persen biasanya di umur 35 hari ke atas? Biasanya per harinya itu nanti dia di usia 40 hari sudah mencapai 40 hari biasa 10%, 5% naikannya. Naik lagi ya, bertahap, slow itu ya, slow tapi pasti sampai 95%. Yang remaja sih. Ya. Nah ini sudah dipesan sama mitra. Ya. Terus yang ini berapa? Sama yang itu. Jadi ada 2 siklus ini teman-teman. Dalam satu ruangan untuk pembesaran bibit ini ada 2 siklus, dibagi 2 kayaknya ya. Di setiap umur 10 hari atau 15 hari? Paling biasanya kadang 15 hari. 1 minggu paling cepat 15 hari paling lambat. Berarti ini 5 hari lagi, ini mau keluar, masuk lagi yang ini teman-teman. Mantap. Misalkan nih saya ada di kawasan Tangerang sekitarnya, mungkin dari kecamatan sebelah. Ingin tertarik setelah nonton channelnya Konam, tertarik ingin menjadi usaha puyuh petelur. Nanti dapat bimbingan kah? Dapat bimbingan dari nol. Dari nol. Ambil bibitnya dari sini. Dari sini, kandang dari sini, pakan dari sini. Kandang yang bangun sini. Iya. Kalau bangun sendiri bisa? Pokoknya kandang dalamnya bukan ruangan gitu. Oh, kandang dalamnya, baterainya ini, terus puyuhnya ada di sini, tapi antri sudah jadwal. Ya. Pakan dari sini dulu. Kirim, terus kemudian hasil telurnya. Ya mau diangkut ke sini, hayu, gitu mau jual sendiri, hayu, kan tergantung permintaan aja. Kalau pakannya cash itu langsung dijual sendiri monggo. Yeah. Tapi kalau pakannya kita suplai itu udah wajib kesini dong pastinya. Nggak boleh dijual sendiri. Ya. Nanti bisa bahaya. Jadi kalau pakannya dihutangin lah, istilahnya dihutangin, nanti telur wajib diantar ke sini, terus Mas Tawawi yang jualin lah. Kita jemput bisa. Pakan kita kirim pulang, ambil telur, langsung berhitung. Oke, langsung berhitung. Jadi udah di rumah aja, pokoknya di rumah making, siapin telur, udah nggak usah ke pasar. Misalkan hari ini untung sekian juta, langsung transfer. Hari itu juga. Kalau misalkan rugi, dipotong. Enggak dipotong, jamaah kan nanti kita kan paket. Nah setelah mandiri kan ada paket. Karena kita hitung usia 30 hari ke depan, itu kita kalau 2000 ekor habisnya kan 1 bal 50 kilo, jadi 25 gram per ekor. Oke. Nah per puyuh itu berarti dalam waktu 1 bulan ke depan dan 30 hari insya Allah udah mandiri. Nah setelah mandiri ke depan kan itu udah menghasilkan ya, tinggal ke depannya tergantung mau belanja, mau dikirim gitu. Oke. Bisa dikomunikasikan. Simple lah. Mantap sekali. Nanti kalau ingin lebih lanjut ya, kita bahas di lain waktu teman-teman. Ini videonya sudah panjang lebar dari dalam keluar ke instalasi pakan sampai ke tempat pembesaran ini.
Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman saya di Nusantara, menambah wawasan, menambah ilmu supaya semakin berkembang ilmunya. Mudah-mudahan berkah Mas Nawi. Saya berterima kasih, ucap terima kasih dengan bersama peternak hebat Nusantara. Mudah-mudahan usahanya nanti berkah, lancar, dimudahkan, dan semakin sukses. Ya, mudah-mudahan cepat punya cabang. Siap teman-teman. Semangat ya, kita ulangi lagi. Biar menyala bangku. Salahnya salam ternak Nusantara, salam ternak sukses, salam ternak hebat. Matur nuwun, Tantawawi, Tangerang, Kecamatan Sukamulya. Mantap. Cuy ya. Ngobrol tapi seru. Wah, otakku langsung nyet.